Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Yang Assalamualaikum yang terhormat Ibu Beru Amalianita, SPD MPD Kons, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Logika dan Karya Tulis di R001 BK23. Sebelumnya, perkenalkan saya Reno Vito Adiputra, selaku moderator pada presentasi sore hari ini. Adapun rekan-rekan saya yaitu ada Aulia Azharo, Rahma Safira, dan juga Noriansa Aprilianto. Oke, materi yang pertama adalah putusan ekuivalen. Pada materi ini akan dibahas oleh saudari Aulia. Kepada Aulia, saya silahkan. izin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai putusan ekuivalen. Jadi, ekuivalen secara arti yaitu mengatakan hal yang persis sama. Putusan ekuivalen ini adalah pernyataan yang memiliki makna yang sama meskipun disusun dengan kata-kata berbeda. Putusan-putusan itu sebenarnya tidak dinyatakan putusan yang baru, hanya perumusannya berlainan, tetapi dengan menggunakan subjek dan predikat yang sama. Jadi, untuk contoh dari putusan ekuivalen ini, dia tuh satu kalimat, tapi di mana subjek dan predikatnya itu bisa diubah gitu loh. Misalkan, contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi, untuk penyimpulan dari putusan ekuivalen ini, tidak ada manusia yang bukan makhluk hidup. Itu untuk putusan ekuivalen. Secara sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua adalah putusan inverse. Putusan inverse adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Singkatnya, menyusun suatu putusan baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikat. Ini secara sederhana untuk putusan inverse dan ekuivalen ini agak mirip, cuman ada pembedanya di bagian contohnya. Kalau putusan inverse ini lebih mengarahkan pada, kalau untuk putusan inverse ini dia contohnya yang belum bayar tidak boleh masuk. Jadi inversinya atau pembalikannya yang sudah bayar boleh masuk. Sedangkan untuk putusan ekuivalen tadi, dia lebih mengarahkan pengubahan subjek dan predikat. Sedangkan putusan inverse ini dia lebih ke pembalikan. Jadi misalkan yang belum bayar tidak boleh masuk, itu dibalik menjadi yang sudah bayar boleh masuk. Mungkin itu saja. Sekian dari saya ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Aulia Azharo. Selanjutnya adalah materi yang ketiga mengenai penerapan putusan ekuivalen dalam karya tulis. Materi ini akan dibacakan oleh Rahma Safira. Pada Rahma, saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan putusan ekuivalen dalam karya tulis. Jadi, dalam konteks karya tulis akademik itu, putusan ekuivalen dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki relevansi yang mirip atau menghasilkan dampak yang sama. Nah, dalam putusan ekuivalen ini bisa dibuat dalam beberapa bagian dalam karya tulis. Semisal itu dalam pendahuluan. Contohnya itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi bisa kita ubah tata letaknya itu menjadi menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y merupakan tujuan penelitian ini. Jadi tata letaknya itu diubah dari yang menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu di awal kalimatnya itu di akhir, diubah menjadi diletakkan di awal gitu. Dan ini untuk menunjukkan penekanan pada bagian tujuan. Kemudian yang kedua itu ada bagian pembahasan.
di mana contohnya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pada variabel Z. Nah, itu bisa kita ubah tata letaknya menjadi terdapat peningkatan signifikan pada variabel Z. Itulah yang ditunjukkan oleh hasil penelitian. Nah, jadi tata letaknya itu diubah untuk menunjukkan penekanan pada hasil yang signifikan. Jadi hasil yang signifikannya dari yang di awal itu diletakkan di akhir, kita ubah tata letaknya menjadi di awal. Nah, kemudian itu bagian kesimpulan itu contohnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian itu diterima. Nah, ini bisa kita ubah menjadi diterimanya hipotesis penelitian dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Jadi di sini itu untuk menunjukkan hasil kesimpulannya. Jadi hipotesis penelitian itu yang awalnya diletakkan di akhir, kita pindahkan menjadi di awal. Nah, kemudian yang terakhir itu ada abstrak, yaitu contohnya seperti penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, ini bisa kita ubah tata letaknya menjadi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, itulah tujuan penelitian ini. Nah, ini untuk menunjukkan ditekankan pada bagian tujuan. Jadi bagian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu bisa kita letakkan di awal dari yang kalimat utamanya itu diletakkan di akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rama Safira. Sebelumnya teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Baik, saya lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah materi tentang penerapan putusan inverse dalam karya tulis. Nah, materi ini akan saya sampaikan sendiri. Putusan inverse adalah suatu teknik dalam penulisan yang dimana urutan normal subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat dibalik. Meskipun sering digunakan dalam karya sastra untuk menciptakan efek dramatis ataupun puitis. Penggunaan putusan inverse dalam karya ilmiah memiliki tujuan yang lebih spesifik. Berikut bagian pada penerapan putusan inverse dalam tulisan karya ilmiah. Nah, seperti dalam pendahuluan, itu tuh ada seperti contohnya dalam kalimat normal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel X untuk terhadap variabel Y. Kalimat inverse-nya dengan diberikan penekanan pada tujuan. Seperti menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah tujuan utama dalam penelitian ini. Nah, pada kalimat tersebut adanya penekanan pada suatu kalimat gitu. Nah, seperti yang pertamanya tadi kan hanya memberikan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh. Nah, tetapi pada inverse-nya diberikan penekanan lagi seperti menganalisis pengaruhan variabel X terhadap variabel Y adalah tujuan utama penelitian ini. Itu tuh merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penulis pada karya tulis untuk memberikan penekanan seolah-olah pembaca itu yakin bahwasanya oh ini loh tujuan utama dari materi yang dibahas gitu. Terus di dalam pembahasan juga ada seperti kalimat normalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pada variabel Z. Nah, pada kalimat inverse-nya diberikan penekanan lagi. Seperti contohnya, terdapat peningkatan signifikan pada variabel Z, demikian ditunjukkan oleh hasil penelitian. Nah, pada pembahasan ini kita berikan buktinya supaya adanya penekanan yang lebih maksimal sehingga pembaca itu menjadi yakin bahwasanya apa yang dibahas dari penulis itu benar-benar ada dan benar-benar yakin. Terus pada kesimpulan, seperti dalam kesimpulan kalimat normalnya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Nah, kita berikan pada kalimat inversi yang dimananya ada penekanan, diterimanya hipotesis penelitian dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Nah, di situ diberikannya penekanan lagi, diterimanya hipotesis penelitian dapat disimpulkan. Nah, kata dapat disimpulkan itu merupakan penekanan, sehingga kita tahu bahwasanya kalimat pembahasan ini telah disimpulkan, telah diambil kesimpulan atau adanya rangkuman inti dari materi yang dibawa gitu. Terus pada abstrak
Kalimat normalnya seperti penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, pada kalimat inversinya juga ada penekanan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah tujuan utama penelitian ini. Kata tujuan utama tadi itu merupakan penekanan. Tujuan utama penelitian itu merupakan penekanan sehingga orang tahu bahwasannya yang dibahas itu adalah topik pada saat ini, bukan topik yang lain, tapi benar-benar topik yang pada saat ini. Baik, sekiranya itu saja materi penerapan putusan invers. Next. Baik, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah implementasi putusan ekuivalen dan invers. Nah, materi ini akan dibahas oleh Saudara Noe. Kepada Noe, saya silakan. Baiklah, terima kasih Saudara Rino atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan terkait implementasi putusan ekuivalen dan first dalam bidang bimbingan dan konseling. Di sini tertulis dalam konteks bimbingan dan konseling, implementasi putusan ekuivalen dan putusan inverse itu bisa berdampak pada karya tulis, khususnya pada bidang bimbingan dan konseling. Baiklah, akan saya lanjutkan. Dalam konteks bimbingan dan konseling, putusan ekuivalen dan inverse merupakan konsep dari logika, matematika, atau filsafat untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dan analisis kasus. Di sini kita mengetahui bahwa putusan ekuivalen dan inverse dalam bidang bimbingan dan konseling itu sangat berguna untuk menganalisis kasus yang berada pada bidang bimbingan dan konseling. Contohnya seperti yang sudah dicontohkan oleh Saudara Rina dan Saudari Rahma tadi. Selanjutnya, implementasi keduanya dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dalam memahami dan menangani masalah klien. Nah, di sini kita dalam bilang bahwa implementasi putusan ekuivalen dan ini memberikan kita suatu bantuan ataupun memberikan suatu hal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien ataupun konselor yang sedang kita berikan layanan bimbingan dan konseling. Itu saya dari saya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Rino. Baik, terima kasih kepada Saudara Noe atas materi tentang lanjut saja, teman-teman. Itu tadi kita sudah memasuki sesi yang pertama ya, teman-teman. Itu sesi materi dari teman-teman yang lain. Terima kasih kepada seluruh teman-teman pematerinya. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi kritik dan saran. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan kritik ataupun sarannya. Dan mohon maaf kepada teman-teman atas kekurangan presentasi dikarenakan keterhambatan sinyal. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik ataupun sarannya. Izin, Saudara Moderator. Baik, terima kasih Saudara Halim. Silakan Saudara Halim. Mungkin menyampaikan ini sudah kawan-kawan simpulkan juga sama-sama melihat. Tadi juga sudah diakui oleh pihak penyaji mengenai kesiapan pemateri. Ya, pertama tadi kalau kendalanya itu materi PowerPoint tidak muncul di layar Zoom, tidak terlihat oleh penyaji. Nah, itu sebenarnya kalau tidak nampak di penyaji tapi yang peserta lain melihat tidak masalah, bisa dilanjutkan, bisa materi ini dipegang masing-masing tanpa harus melihat materi PPT yang disediakan di layar utama. Jadi memang harus pegang masing-masing selama peserta yang lain juga melihat agar tidak memboros-borosi waktu yang percuma. Terima kasih. Tetap sisanya tetap bagus dari kelompok penyaji. PowerPoint yang disajikan kreatif dan berwarna sesuai dengan kita sanggup pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Halim atas kritik dan saran yang sangat mendukung dan sangat membangun. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada? Baik, tidak ada ya, teman-teman. Apakah masih ada?
Baik, tidak ada. Kita lanjut ke sesi yang ketiga ya, teman-teman. Itu adalah sesi Q&A. Nah, kami membuka dua pertanyaan. Dua penanya. Oke. Kita membuka dua saja untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman. Siapa terlebih dahulu? Mungkin boleh raise hand, teman-teman. Oke, di sini ada Adelia Dewanti. Oke, silakan Adelia terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Suara Anda sangat terdengar dengan jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai keputusan ekuivalen yang dijelaskan oleh Saudari Aul. Saya ingin bertanya, apakah putusan ekuivalen ini sama atau berkaitan dengan deduksi? Mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adelia. Saya ulang ya pertanyaannya, yaitu adalah apakah putusan ekuivalen sama atau berkaitan dengan deduksi? Benar? Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang Benar. kedua. Baik, penanya yang kedua, teman-teman. Silakan raise hand. Baik, sekali lagi teman-teman, silakan raise hand yang bertanya. Di sini sangat ramai ya teman-teman. Ada Regina, Maulidia, Belgia, Desi, Iren, Zahwa. Oke, ada Fadila, Teta, Dwi, dan banyak teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Dianata. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sebelumnya suara saya masih terdengar kan teman-teman? Masih. Oke. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin dari saudara Halim juga ada di sini teman-teman. Oh, itu ada. Oh, Rizky Febriani ingin bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Hanya satu. Sayang sekali teman-teman jikalau hanya satu ya. Waduh, sangat sayang sekali ya teman-teman waktu kita yang panjang ini, tetapi hanya satu yang bertanya. Oke, tidak ada ya, kita lanjut ya teman-teman. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah kita lanjut? Oh, lanjut saja. Baik. Terima kasih pada saudari Adelia tadi atas pertanyaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Selanjutnya adalah sesi menjawab dari teman-teman penyaji. Nah, pertanyaan Adelia tadi akan dijawab oleh Aulia, saudari Aulia. Silakan kepada saudari Aulia untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari Adel tadi. Pertanyaannya yaitu, apakah putusan ekuivalen sama atau berkaitan dengan deduksi? Sekali lagi, apakah putusan ekuivalen sama atau berkaitan dengan deduksi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Maaf saudari, suara Anda sangat kecil. Kalau sekarang, apakah udah jelas? Masih kecil, tapi sudah mulai terdengar jelas.
Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Adelia Dewanti tadi. Apakah putusan ekuivalen sama atau berkaitan dengan deduksi? Jadi untuk kesamaan itu putusan ekuivalen sama deduksi itu berbeda. Namun kalau untuk berkaitan, putusan ekuivalen dan deduksi itu berkaitan sebab sama-sama menggunakan pemikiran yang logis. Sebelumnya kan udah disampaikan sama Ibu, kalau misalkan deduktif itu menggunakan suatu hal yang pasti atau bukan kemungkinan-kemungkinan gitu. Jadi kayak beneran sesuai dengan pengujian pikiran yang logis gitu. Nah, untuk putusan ekuivalen itu juga begitu. Namun, untuk penulis Mohon maaf, Saudari Aulia, tadi berhenti ya suaranya. Itu bisa diulangi? izin moderator, apakah udah ada suaranya? Baik, sudah ada kembali. Silakan bisa diulangi lagi. Oke, izin menjawab ulang pertanyaan dari Saudari Adelia, apakah putusan ekuivalen sama atau berkaitan dengan deduksi? Jadi untuk jawabannya, kalau misalkan putusan ekuivalen dan deduksi berbeda, namun berkaitan, putusan ekuivalen sama deduksi ini sangat berkaitan karena sama menggunakan pernyataan yang logis ataupun yang tidak bisa dipertentangkan. Jadi dia itu menggunakan argumen yang sudah benar gitu loh. Kayak kalau misalkan yang dijelasin Ibu kemarin kan kalau deduktif ini bersifat putusan yang pasti yang bukan bukan sebuah yang bisa diangan-angankan gitu loh, bukan kemungkinan-kemungkinan. Nah, bedanya kalau misalkan di putusan ekuivalen ini dia ada pembolak-balikan antara subjek dan predikatnya. Mungkin singkatnya begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia tadi. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain disilakan untuk menanggapi. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin menanggapi? Oke, ada dari Saudari Maulidia. Pada Saudari Maulidia, saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi dari hasil jawaban dari Saudari Aul tadi. Bahwa tadi Saudari Aul mengatakan bahwa ekivalen itu berasal dari pernyataan yang logis. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu pernyataan ekivalen itu dikatakan bahwa itu logis? Itu saja, terima kasih. Mohon maaf, Saudari Maulidia, boleh diulangi kembali tadi? Sedikit ada gangguan tadi ya. Baik, apakah ini sudah terdengar suara saya? Oke, sudah ada ya. Baik, tadi dari hasil jawaban Saudari Aulia, saya sedikit mendengar bahwa pertanyaan ekuivalen itu dilakukan secara logis. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu pernyataan ekuivalen itu dikatakan secara logis? Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulidia. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menanggapi kembali?
Jikalau ada, boleh teman-teman raise hand. Oke, silakan kepada kelompok penyaji yang ingin, pada teman-teman penyaji yang ingin membantu menjawab. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu pernyataan itu dilakukan secara logis. Baik teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Mohon maaf, ada kendala di handphone saya teman-teman. Baik, saya akan membantu menjawab pernyataan dari Maulidia tadi atas sanggahannya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu pernyataan itu dilakukan secara logis. Nah, pada contoh yang disebutkan oleh Aulia tadi ada contoh satu ya, kalau tidak salah contohnya itu ini. Semua manusia adalah mortal. Mortal itu atau tidak abadi ya, makhluk hidup pada umumnya. Nah, ekuivalennya itu tidak ada manusia yang abadi. Nah, itu sudah kita seperti logikanya saja, seperti yang kita ambil kesimpulannya. Subjeknya itu adalah semua manusia. Predikatnya itu tadi adalah mortal gitu kan. Nah, diberikanlah pernyataan bahwasanya semua manusia tadi itu adalah mortal atau tidak abadi gitu. Nah, pada ekuivalen itu kita balik, adanya pembalikan, penekanan ataupun pembalikannya tadi, yang dimana menjadi tidak ada manusia yang abadi. Nah, kalimat ini memberikan penekanan bahwasanya dari predikat terlebih dahulu tidak ada tadi, terus tidak ada manusia tadi kan, terus diberikan penekan tidak ada itu adalah predikatnya, terus diberikan penekanan manusia itu subjeknya, itu adanya objek tadi itu abadi. Nah, diberikanlah kembalikan antara subjek dan predikatnya, yang dimana pada ekuivalennya ini predikat dan subjek itu dibalik. Jadi menjadi yang dahulunya semua manusia adalah mortal menjadi tidak ada manusia yang abadi. Secara logikanya kita mengetahui bahwasannya manusia itu tidak ada yang abadi karena manusia pasti akan mati gitu kan. Jadi itu secara logikanya. Atau mungkin ada contoh yang kedua itu jika hari hujan maka aku membawa payung. Nah, dari pernyataan ini pada saat hari hujan seseorang pasti akan membawa payung. Nah, tetapi pada ekuivalennya yang dimana predikat dan subjeknya itu dibalik, jika aku tidak membawa payung, maka hari tidak hujan. Nah, di sini adalah secara logis karena diberikan pernyataan terlebih dahulu yaitu predikat terlebih dahulu. Jika aku tidak membawa payung tadi, bahwasanya dia tahu bahwa hari tidak hujan. Jadi secara logikanya dia tidak akan membawa payung karena hari tidak hujan. Mungkin secara gambarannya seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain memiliki contoh yang lebih simpel atau mudah dimengerti. Begitu ya tadi saudari Maulidia. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah.
Bagaimana Maulidia dan Adelia? Baik, terima kasih Reno atas jawabannya. Ya, baik. Mohon maaf ya apabila Baik, ada terima- kekurangan. Dari teman-teman yang lain, Adelia tadi bagaimana? Ada kekurangan? eh, tidak ada, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin dibahas ataupun menimbulkan pertanyaan kembali? Silakan teman-teman raise hand. Baik, tidak ada. Mungkin kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain mungkin masih berpikir. Baik, tidak ada teman-teman. Baik, serasanya tidak ada. Saya ambil kesimpulannya bahwasanya putusan ekuivalen dan putusan invers adalah satu penerapan yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan untuk memberikan sedikit kalimat ataupun tambahan yang membuat tulisan tersebut menjadi memiliki makna yang lebih luas. Nah, seperti putusan ekuivalen tadi, kita menggunakan pembalikan antara subjek dan juga predikat. Sedangkan inverse, kita ini memberikan suatu penekanan-penekanan tertentu pada kata-kata kita. Sehingga pembaca mengetahui bahwasannya seorang penulis ini memberikan penekanan terhadap kalimat tersebut ataupun kata tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selaku saya, Reno Vitari Putra, selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan ataupun tingkah laku saya selama membimbing jalannya presentasi pada sore hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.